Baik, bismillah. Kita sambung ya. Kak Fitri sudah sarapan? Belum juga. Nampaknya pagi ini belum ada yang sarapan. Satu pun belum ada. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah. Kak Azwa, Kak Fatihah, Risma, Rita, Syakila, yes, Jumet. Jadi rencananya mau sekaligus makan siang aja. Kita tunggu ya, kita tunggu Pak Adha datang ya, cerita, nggak siap-siap. Tak ada kabarnya tadi. Baik, ini jamnya sudah jam 8:30. Mestinya kita sudah beres semua urusan sarapan, urusan siap-siap masing-masing pribadi. Itu sesuatu yang kita dulukan. Baru kita terjun keluar kamar untuk melakukan pekerjaan bersama atau gotong royong atau tanzifun amun, kebersihan umum. Baik, sebelum datang Bang Adha nanti kita minta solusinya biar supaya cepat. Kita ingin sampaikan hal yang penting ya. Sesungguhnya yang dikatakan oleh ulama kita, al-ilmu al-adabu fawqal ilmi. Adab itu di atasnya ilmu. Sesungguhnya mempelajari adab itu adalah yang nomor satu, dan juga sesungguhnya kita mempelajari adab itu dalam waktu yang lama. Tidak bisa kita belajar baca buku sebentar lalu kita anggap kita sudah selesai belajarnya. Karena dulunya ulama kita itu mereka mengatakan kami dulu mempelajari adab itu sampai 20-an tahun. Dulu dalam sebuah cerita disebutkan di majelisnya ulama kita Imam Ahmad bin Hanbal, ribuan yang datang, lebih dari separuh mereka datang hanya untuk belajar adabnya aja. Belajar cara menyampaikan, belajar menengok bagaimana berinteraksinya guru-guru itu dengan muridnya. Tapi memang bagaikan mutiara di tengah lautan lah ya. Perginya ulama itu bagi kita adalah satu kesusahan sebenarnya, kesusahan hati kita, kegaduhan hati kita sebenarnya apabila berkurangnya orang-orang yang paham ilmu dan juga berkurangnya orang-orang yang dicontohi. Itu adalah menjadi malapetaka sebenarnya bagi kita kalau kita tak menemui lagi contoh-contoh yang baik supaya dapat kita ikuti. Tapi alhamdulillah kita juga tak pernah risau. Di tangan kita ada alat canggih HP. HP ini mengantarkan kita kemana saja kita mau. Kita mau tahu orang yang berada di ujung dunia sana, Amerika sana, Afrika sana, benua Asia sana, kita benua Asia ya, benua apalagi Australia sana, di mana saja orang-orang yang penting bagi kita untuk kita dapati karena ilmunya, karena ibadahnya, karena akhlaknya. Mudah-mudahan hari ini bisa kita jumpai, walaupun tidak bertemu muka, tidak bertatap mata, atau tidak bertatap berhadapan maksudnya, atau tidak bertalaqi secara lisan langsung gitu. Tapi alhamdulillah ya, kita dapat mengetahui secara umum manusia itu sama ya. Secara umum manusia itu sama, innal insana lafi khusr. Semua manusia itu kata Allah Ta'ala semuanya pada asalnya sama-sama dalam kerugian, kecuali illal ladina amanu, satu orang yang beriman sudah tak termasuk yang rugi. Wa amilus solihat, orang yang melakukan amal soleh, dah dua nih tak termasuk yang merugi. Wa tawassaw bil haq, yang selalu memberi nasihat kebaikan, kebenaran. Ini tak rugi orang ini. Wa tawassaw bis sabr, orang yang selalu menasihati untuk kesabaran. Ini juga orang tak akan pernah rugi. Orang yang selalu memberikan nasihat supaya orang lain itu sabar, supaya orang lain itu bertahan dalam keadaannya, gimana pun keadaannya diajak untuk bersabar. Gimana pun keadaan orang itu diajaklah dia untuk bersabar.
Ada berapa hal sabar? Ada berapa macam sabar itu? Ada berapa macam, Pak? Sabar. Sabar ada 3. Ya. Pertama adalah as-sabru ala ta'atillah. Sabar untuk taat terhadap perintahnya Allah. Itu mesti sabar kita. Salat disabar-sabarkan supaya dapat laksanakan salat. Kalau tak sabar kita, salatnya mau cepat. Kalaupun kadang enggak usah salat pun kalau bisa ya. Itulah maunya nafsu yang ini tadi, yang bersarang dalam diri kita nih. Apalagi sabar yang kedua, sabar ala maksiatillah. Ya, sabar kita terhadap kemungkinan dosa-dosa yang mudah. Ya, mudah untuk dikerjakan. Mudah untuk dilakukan. Tapi kita sabar. Sebenarnya bisa ini. Ya, kita melakukan apa umpamanya ada sesuatu atau punya orang, makanan, minuman, makan mungkin sesuatu yang dimiliki yang berharga, mudah kita kalau mau kita ambil, tak ada yang tahu. Ya, Bang Reza kan? Lewat kita melalui rumah orang, nampak kosong orang ini, enggak ada orang ini, nampak kereta ada depan, tak ada yang jaga. Ambil apa? Enggak tahu setah apa itu ya, penting maling-maling itu cepat aja lah buka, paling 3 detik lewat kereta itu. Ada kesempatan itu. Itulah kesabaran. Dan mudah-mudahan kita dijauhkan dari cobaan itu ya, dan ujian itu. Ya. Sabar kita terhadap maksiat. Ya. Mungkin menceritakan orang, mudah aja menceritakan orang itu. Mungkin memfitnah orang, mudah aja kita menuduh orang. Apalagi mungkin kita berbohong pun mudah juga. Tapi sabar kita. Ya. Ini yang dituntut. Sabar untuk menahan maksiyah. Ya, az-dzunub, dosa-dosa. Sabar. Kalau tak disabari banyaklah kesempatan berbuat dosa. Ya, nauzubillah, apalagi setiap hamba ini, setiap insan ini apabila dia dalam keadaan bersendirian, mudah sekali syaitan merayu, menggoda, menjerumuskan kepada hal yang dosa. Betul tidak? Siapa saja. Jangan sangka dia ahli ibadah itu sorbannya besar, lilitannya panjang, untayannya, tasbihnya enggak tinggal, astagfirullah. Siapa tahu? Ya, di situ juga di sebalik tasbih yang besar itu juga banyak cobaan ujian. Tahu-tahu ternampaknya orang tak pakai hijab, ya, tertengoknya orang. Disitulah kesempatan kadang, ya, masuk dalam hati ya. Apalagi bergoncang imannya, ya, berkatalah antara baik dan buruk, udah tak apa, slow aja, turut aja sedikit sebentar, ya kan, nanti bisa dihapus dengan kebaikan. Ada kadang seperti itu, syaitan memang. Kalau nggak pandai syaitan itu tidak turun Nabi Adam ke dunia ini. Kalau tidak pandai syaitan, tidak akan terjerumus Abuna Adam, Nabi pertama, manusia pertama, manusia yang suci, tak ada dosanya. Dosanya cuma mau makan buah zakum aja. Betul kan, buah zakum kan? Atau buah pepaya? Buah zakum. Buah khuldi. Astagfirullah. Zakum itu buah yang ada di neraka ya. Buah khuldi, dalam tafsiran disebut buah khuldi yang dimakannya adalah buah khuldi. Khuldun itu artinya kekekalan. Makanya iblis ya dengan berbagai cara mencoba berubah. Mendatangi siapa dulu yang didatangi? Siti Hawa. Ada Siti Hawa sini? Tak ada ya. Siti Hawa ini datangi pertama. Apa kata iblis? Dirayunya lah supaya memakan buah keabadian. Kalau kalian makan ini, kalian abadi. Kalian sengaja supaya dijauh, dilarang dari pokok itu, makan dari pokok buah itu. Kalau kalian makan kalian nanti abadi. Dirayulah, nauzubillah. Begitu juga lah kita sebetulnya kan, dirayu-rayu supaya
melakukan ini itu, padahal itu tak baik, padahal itu haram, padahal itu dosa, padahal itu larangan dan sebagainya. Ya, kalau kuat iman kita tolak. Sorry bro, I'm sorry. Ya, terus kita melarikan diri, meninggalkan apa yang sedang berada di hadapan kita, sesuatu yang tak boleh. Sabar yang ketiga apa? As-sabru ala qadarillah. Sabar terhadap keputusan Allah, ketentuan Allah. Allah sudah berikan kita ketentuan. Ya, Allah sudah tetapkan kita. Tak bisa lagi kita berubah. Tak bisa kita rubah. Apa yang tak bisa kita rubah? Ya. Apa-apa yang sudah kita usahakan tapi Allah sudah berikan pilihan yang terbaik, sabarlah kita. Tak boleh kita suuzon sama Allah. Apa suuzon? Berburuk sangka, ya Allah, Engkau tak sayang sama aku, ya Allah. Engkau sayang sama itu sebulan itu. Padahal dia solat pun tidak, mengaji pun tidak, apa pun tidak. Tapi kok melimpah-limpah kesenangan dunia dirasakannya. Sedekah pun tidak, apa pun dia punya. Bahkan berjudi juga dia kerja dia. Tapi kok enak, mewah, mobil mewah, rumah bertingkat, harta juga, pangkat juga. Kayaknya hidup dia ini punya dialah dunia ini. Apakah kita harus merasa iri seperti itu dengan keadaan yang kita miliki? Tidak, ya. Allah punya keadilan, hikmah. Ya. Dulu sering Ustaz tanyakan kepada murid-murid sebelum-sebelumnya. Ustaz bertanya, andai kalian diberikan harta yang melimpah tak terhitunglah, pokok 7 keturunan pun tak usah kerjalah, makan minum tidur, sepuasnya halal haram bantai. Tapi kita tak ada hidayah untuk melakukan sholat. Tak ada hidayah, tak ada kemauan, tak ada jalan. Kayaknya berat, kayaknya menundukkan kepala itu untuk rukuk nggak bisa, tunduk lagi sampai ke sujud nggak bisa. Tak bisa lah pokoknya. Banyaklah yang begitu kan. Kalau ditanya sehatnya, sehat kali pun, badannya kuat dan sebagainya. Saya tanya begitu, kalian mau nggak? Kalian dikasih kesenangan, kenikmatan, ya, apa yang dimiliki orang kalian punya lah pokoknya. Tapi Allah tak kasih kalian untuk sholat aja lah. Allah apa namanya? Kalian terhalang dengan itu, dengan sholat. Bukan Allah tak mau kita sholat, tapi karena kita tadi pastilah ya, sifat manusia itu pengen banyak-banyakan harta. Alhaakumut takatsur, ya, hatta zurtumul maqabir. Kalian selalu mengumpulkan harta, hatta zurtumul maqabir, sampai kalian menjumpai kuburan. Alhaakumut takatsur, itu artinya hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Ya, sekali-kali kalian pasti akan tahu. Kalla summa kalla sawfa ta'lamun. 2 kali. Ya, sesekali kalian pasti akan tahu. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Sesekali kalian akan tahu dan dengan ilmu yang sebenarnya. Dan seterusnya. Apalagi ayat ini? Kalla la ta'lamun la tarawunnal jahim. Kalian pun pasti akan menengok neraka. La tarawunna, pasti. La tarawun, sungguh dan pasti kalian akan menengok neraka. Diawali dengan yang tadi, alhaakumut takatsur. Kalian itu bermegah-megah dengan harta. Tahu apa jadinya dalam ayat itu? La tarawunnal jahim, kalian pasti akan menengok neraka. Tsumma la tarawunnaha 'ainal yaqin, kalian pasti menengoknya dengan mata kepala sendiri. Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kalian pasti akan ditanya setiap nikmat di hari nanti. Kemudian kalian pasti akan ditanya setiap nikmat yang kalian rasakan. Jadi nikmat yang kita rasakan ini semua akan ditanya Allah. Mana nikmat yang tidak Allah tanya? Dan tidak akan bergeser, berpindah kaki anak Adam di hadapan Allah di hari kiamat nanti sampai dia ditanya beberapa perkara. Banyak pertanyaan. Di antaranya disebutkan dalam hadisnya apa? Tentang umurnya, semasa hidupnya dihabiskan untuk apa?
Apa lagi? Terhadap hartanya, dari mana ia dapati, bagaimana dia mendapatkannya, dan untuk apa pula harta itu setelah ia dapati. Ini termasuk harta yang kita bahas. Lalu kita sudah punya harta, punya kekayaan, punya kemewahan, punya kemegahan, punya dunia, nikmatlah pokoknya. Tapi kita tak punya kedekatan kepada Allah Ta'ala, jauhlah dari ibadah. Kira-kira abang-abang ini pilih yang mana? Pilih itulah ya, mewah, mobil, harta. Pengen gitu kan? Tapi itu sedekah kan? Ya kan? Itu sedekah Bang Fahri, pengen kan? Harta, bangunkan pondok pesantren. Nah, siapa yang anak-anak alumni pondok itu suruh pulang ke kampung asalnya, kasih modal buat bangunan, ya, buka pondok di kampungnya, buka masjid, tambah lagi buka panti asuhan orang-orang yang mungkin butuh, ya, butuh apa? Butuh bantuan, ya. Mau nggak gitu, mau ya? Maulah. Akak-akak mau gitu? Mau kakak? Harta ada, semuanya ada. Tapi akak-akak ini sholat tak pernah nampak. Pilih yang mana? Pilih yang sholat gitu kan, ibadah, ngaji, hafizah, ngajar ngaji, bermanfaat untuk orang lain. Tapi Allah Ta'ala bagi kehidupannya dengan kehidupan yang cukup, ya tidak kurang lah pokoknya. Kalau dikatakan tidak kurang lah, artinya tidak meminta-minta lah. Mau seperti itu kan? Pilih yang mana? Kalau tadi pilihan sama abang-abang pilih harta yang melimpah. Kalau kakak pilih yang mana? Ayo cepat katakan. Ini ketentuan ini kita nggak tahu, rahasia Allah. Kita berjuang aja. Nggak tahu nanti Kak Yasi 5-10 tahun akan datang punya toko pakaian muslimah lengkap, dari anak-anaknya sampai andong-andongnya nanti. Jilbab andong-andong ada, ya kan? Kak Syakila juga, mana tahu balik kampung dia buka jualan martabak telur, tiap malam laris manis, habis saja. Pokoknya banyaklah dari usahanya itu. Kak Rita pulang kampung, ya kan? Ternak ayam, ternak lembu. Pokoknya sekampung itu dikenal orang. Kalau ada nampak lembu lewat, oh ini punya Kak Rita nih. Kalau ada ayam yang berkeliaran atau ayam potong, ayam dimakan, oh ini kayaknya Kak Rita nih. Saking banyaknya usaha ayam di kampung sana. Siapa tahu kan? Kak ini juga, Kak Risma, toke ikan. Siapa tahu? Orang semua nelayan-nelayan kita pulang dari laut diborong semua ikannya. Ya, belum lagi sampai bot itu ke tepi, dari jauh udah dalam lambainya. Oh, ikan tuh apa boleh berpoti-poti dibeli. Habis itu dijual jadi agen dia, dipajak di depan rumah. Orang semua beli ke situ. Ustaz pun kalau pulang kampung mau beli ikan tempat Kak Risma jadi kan. Kata Kak Risma, udah loh Ustaz, biar kami antar ikan. Ustaz mau berapa kilo? Alhamdulillah. Ingat juga lah Kak Risma rupanya ya. Diantarnya ikan senangin, ikan apa tuh? Yang bawah satu apa? Kelampai ya. Kelampai apa lagi? Ikan apa? Bukan ikan tudak ya anak ya. Ikan yang bosa-bosa lah. Hah? Ikan apa? Mana ikan itu? Ada ya? Yang penting Ustaz balik sini kampung nak mau ikan, kata Bu Risma, kami Ustaz dah tukang borong ikan ipan-ipanan ya. Ustaz kami hantar satu poti nanti. Ikan. Alhamdulillah. Ingat juga Kak Risma 10 tahun yang lalu ceramah Ustaz ya. Baik.
Itu nggak seberapanya katakan semua. Mau antar satu apa ke pondok, satu pickup, ya kan? Alhamdulillah. Itulah ya kan. Kak Fatihah di kampung sana nenas yang banyak. Ya, nenas, apalagi semangka. Semangka sekali antar satu truk. Ya. Satu orang harus makan 5 semangka sehari. Kalau nggak habis nanti ditelepon lagi sama Kak Fatia. Kira mana ceritanya Ustaz? Belum habis pula semangka. Ini ada satu truk lagi mau kami antar katanya. Panen semangkanya nggak habis-habis. Berkah sedekahnya tadi. Capek pun dia. Ini kalau nggak dipanen nanti repot juga. Siapa yang pernah merasakan berkah seperti itu? Ya, datang itu keberkahan. Itu berkah daripada sedekah. Jangan sangka sedekah itu mengurangi harta, tidak. Ya, sedekah itu tidak mengurangi harta. Nah, tidaklah berkurang harta dari sedekah kata Nabi, ya. Dalam artinya seperti itu. Jadi dengan bersedekahnya kita memberi sebenarnya kembali ke kita. Jadi banyaklah pokoknya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala itu yang kita rasakan, yang kita dapati karena kita sabar. Belum lagi Kak Azwa kan? Kata Kak Azwa, kami sini Ustaz showroom Ustaz. Bukan kereta, kami sekarang mobil. Masya Allah. Showroom mobil. Berapa banyak mobil yang terpampang di showroom Kak Azwa. Mana tahu Ustaz, alumni Ustaz itu yang pengusaha-pengusaha itu Ustaz tolong bisik-bisikkan Ustaz, orang aman Ustaz bilang. Nanti Ustaz bilang antarkan Kak Azwa, antar ke Kak Risma, antar ke Kak Fatihah, antarkan mobil besar-besar, antarkan Kak Rita mobil. Antarkannya sama orang tuh, nanti orang tuh bayar sendiri. Ustaz nyuruh aja. Antarkan ke Kak Syakila, karena antaran pesanan apa tadi? Martabak telur itu banyak ke mana-mana. Sampai keluar kota kan. Antarkan juga ke KSC. Karena dia pesanan butik banyak sampai ke Aceh sana tuh. Orang Ustaz. Siapa lagi? Kak Jumet. Tadi apa usaha Kak Jumet? Belum ada. Kak Jumet apa yang banyak sana Kak Jumet? Sawit ya? Sawit Kak Jumet, jangan salah. Luas sana sawitnya tuh. Jadi pas naik harga sawit, Kak Jumet kipas-kipas saja. Kipasnya bukan dari kipas, dari duit 100.000 tuh ya kan? Tanyanya Ustaz, apa yang perlu dibangun lagi di pondok tuh Ustaz? Masya Allah. Datanglah sini Kak Jumet, tengoklah ini bangunan tingkat 2 ini duitnya belum cukup. Belum bisa dibangun, nanti kalau tanggung-tanggung bangun ini nanti roboh pula dindingnya. Roboh pula atapnya kan. Kata Kak Jumet, nomor rekening Ustaz yang mana ya? Ustaz kasihlah nomor rekening BRI yang biasa itu. Kirimnya mak, berapa nol ini? 7 nolnya. Angka depannya 0 juga enggak? Angka depannya 9. Mak hampir 1 M ya. Bisa langsung naik tingkat 3, aturin tingkat 2, tingkat 3 jadinya sambung. Jadi siapa tahu ini anak-anak Ustaz semua ini di masa depannya takdirnya Allah ini ya. Tapi berdoa dari sekarang. Dari sekarang kita doa panennya nanti, ijabahnya nanti. Kalau sekarang diijabah, mana sempat ngapal? Diijabah sekarang. Yakin Ustaz tak jadi khotbah 30 juz nanti. Tak jadi naik pentas wisuda nanti. Ya. Allah Maha tahu cocoknya kapan Kak Risma ini jadi jadi pengusaha ikan di kampung sana. Nanti tak 5 tahun, tak 10 tahun, Allahu a'lam. Tapi kemungkinan itu ada. Siapa yang larang? Tak ada yang bisa melarang. Kalau Allah sudah berkehendak.
Berikutnya Kak Fitri, dari Kak Fitri gini ya. Habis ini ada bukan? Iya Kak Fitri, habis ini ukhti. Kak Fitri tanya sama Ustaz, Ustaz apa usahanya Ustaz? Kak Fitri ini dia rupanya selama dia belajar di pondok ditekuninya ngapal Quran, ditekuninya rupanya dia berencana tamat dari sini nanti beberapa tahun buka pondok dia. Ya, nggak tahu Ustaz di mana kan? Tapi dicarinya lapak yang besar, luas sekali bangun itu besar lah pokoknya, murid ribuan. Kak Syah Fitri rupanya. Jadi apa yang dipelajari di sini dicatatnya, diingatnya, nasihat-nasihat, pesan-pesan dan sebagainya. Itu pula ini sampai nanti. Apa nggak senang Ustaz? Ya, cakap-cakap Ustaz, nasihat-nasihat itu diingat-ingat, dipikir-pikir. Gini dulu, ingat dulu Ustaz nyampaikan ini dan sebagainya. Disampainya balik. Apa nggak jadi jariah untuk kita kan? Jariah. Disampaikan kembali kepada muridnya ribuan. Kita muridnya cuma puluhan, ya. Begitu giliran murid Ustaz Fitri nanti jadi guru, jadi pimpinannya, tambah 3 nol ya. Jadi 50.000. Mana diletak tu ya? Tapi tidak menutup kemungkinan. Yang 10.000 sana apa? Pesantren itu ya dia apa? Perubahan 10.000 tu. Ini 50.000, 5 kali purba besarnya. Siapa yang larang Kak Fitri? Allah Maha sayang, Allah Maha suka. Ya, asal kita ikhlas, pokoknya ikhlas. Ikhlas ini tak ada tandingannya. Ikhlaslah pokoknya, payahlah sebetulnya mendapatnya ikhlas ini. Kata ulama kita, Salah Sufyan Ats-Tsauri mengatakan tidak ada sebuah amalan yang berat kulakukan melainkan ikhlas inilah. Tak ada sesuatu yang berat bagiku untuk kujaga melainkan ikhlas ini. Menjaga ikhlas ini berat. Kata sebagian orang, ikhlas apa payahnya? Ikhlas apa payahnya? Iya, mengucapkan apa payahnya? Tapi kalau kita menyebut kembali, mengulang kembali, itu tandanya keikhlasan kita tak ada. Ya, apa saja kebaikan yang kita lakukan, kita kenang-kenang, kita ulang-ulang, kita sebut-sebut, kita cerita-ceritakan, kita bangga-banggakan, lengkaplah riya, sum'ah, ujub, semua di situ. Padahal satu saja riya saja itu sudah menghapus amal. Riya itu supaya ditengok, atau takut kita ditengok. Kita beramal, berbuat slogan awak membuat itu nanti ditengok orang, itu sudah riya. Itu sebetulnya riya itu. Sedangkan kita melakukan supaya ditengok orang itu syirik. Kata ulama begitu. Jadi sesungguhnya takutnya kita melakukan sesuatu karena nanti takut nanti dipuji orang, takut nanti ditengok orang, takut nanti berarti adalah rasa kita tak mau, takut, ya. Kita sedekah, aku mau sedekah, tapi kalau nampak orang mau sedekah nanti, apalah kata orangnya, itu sudah termasuk riya deh sebetulnya. Baik, jadi sabar di atas takdir Allah Ta'ala. Kata aulia, Ustaz, kalau aulia ini Ustaz tengok bagan batu ini memang lintas Sumatera ya. Lintasan enggak kan? Lintasan itu. Jadi Ustaz, maksud lintasan apa Ustaz? Jadi keamanan di sana itu Kak Aulia ini memang dia pula lah memang pejabat setempat itu rupanya. Lewat Ustaz ke Bagan Batu, siapa di sini camatnya ya? Oh, camatnya perempuan tuh, hebat tuh camatnya. Banyak loh perempuan jadi camat, banyak. Bupati pun banyak. Siapa di sini apanya? Oh, di sini Ustaz namanya Aulia Ustaz. Dengar-dengar cerita dia dulu dia habis Quran. Aulia Ustaz. Kayaknya pernah diantar ayahnya ke pondok.
Oh iya, saya bilang, Masya Allah. Saya tanya, mana kantornya? Kalau jam segini, dia nggak ada di kantor. Dia ada di rumah. Dia antar orang Ustaz ke rumah Ulia. Nengok pintu gerbangnya udah pening Ustaz besar kali kan. Jadi pejabat ke rumahnya di bagian batu sana. Siapa tahu kena Ulia kan? Siapa tahu? Ya, semua bentuk profesi yang ada ini semuanya mungkin untuk kita dapati. Kita pilih satu lah pula kita pilih kan. Yang pula kita mau jadi bupati, mau jadi tentara, mau jadi polisi, mau jadi pengusaha, mau jadi pedagang martabak telur, mau jadi tukang usaha ayam dan lembu, tukang ikan, tukang semangka, mau tukang showroom mobil, mau pengasuh pondok, mana yang mau dikerjakan ya? Pasti satu lah, supaya beres kan? Jadi pejabat rupanya. Kemudian rupanya ada lagi Kak Rahmadina. Masya Allah. Kak Rahmadina ini dia ilmu-ilmu pondok dia dikuasainya, bahasa Arab, pelajaran-pelajaran agama. Ya pokoknya zaman sekarang ini tauladan perempuan yang pandai agama, yang mengamalkan agamanya, yang mendakwahkannya, yang memberikan contoh masih sedikit. Ya, Kak Rahmadina tampil ya sebagai ustazah yang terkenal. Dialah yang selalu mengapai usaha-usaha teman-teman ini. Ya, teman-teman ini selalu membisik ke Kak Rahmadina. Kak Rahmadina, buatlah status di Facebook, buatlah ceramah-ceramah ya tentang usaha kami ini. Kak Rahmadina tampil kaum muslimin dan muslimat. Ya, pakailah pakaian yang syar'i. Ya, pakaian syar'i itulah pakaian takwa yang Allah senangi, yang Allah sukai. Ini dia pakaiannya. Ditunjukkan ke Yesi lah pakaiannya kan. Ini dia pakaiannya. Jadi semua usaha-usaha pengusaha ini merapat sama Ustazah Rahmadina. Ya, mau di showroom mobil Rahmadina ada, mau di pondok pesantren tahfiz Kak Sapitri pun ada juga di situ. Ya, musyrifahnya juga. Ya, mau kita ke bagian batu juga tiba-tiba ada juga Kak Dina sini. Ya, dipanggil sama Kak siapa? Kak Aulia. Ngundang ceramah Maulid Nabi apa semua untuk kalangan pejabat-pejabat itu yang berikan nasihat ke Rahmadina supaya anak-anak mereka tuh sholat, anak-anak mereka tuh belajar di pondok tahfiz, supaya anak-anak itu jangan menjadi anak-anak yang buruk akhlaknya. Ya kan? Jadi semua tadi Kak Jubir apa tadi? Usaha apa Kak? Sawit juga. Dengan ceramah-ceramah yang Kak Rahmadina, harga sawit jadi mahal jadi kan. Dibilang Kak Rahmadina lah, sawit ini adalah nikmat yang Allah Ta'ala berikan di atas negeri Nusantara ini. Ya kan? Dan sawit yang banyak berkahnya di kampung kami sana, di Kubu katanya. Kawan kami, sahabat kami, Jumaida namanya. Di sana langsung ada pabrik sawitnya, pabrik minyak makannya. Langsung terpampang di plastik sawit itu foto Kak Rahmadina. Belum lagi ini abang-abang si Albar ini Allah Ta'ala tentukan, takdirkan dia suatu hari nanti. Jadi apa? Dia usaha itu umroh, haji, travel. Orang ini semua diajak nih haji. Umroh kalian ya, didaftar ini tiap bulan. Orang ini nggak ada yang daftar ini semua tiap bulan. Haruslah mengeluarkan duit orang ini. Ya,
Aulia transfer, Fitri juga transfer, pengusaha semua ikut. Nah, tapi Kak Rita bingung dia, ini kalau anak meninggalkan kampung selama umroh nanti siapa yang ngasih makan ternak yang begitu banyak ya? Asistennya ada. Kak Rita mana mungkin dia di situ? Kak Rita itu tinggal tangan-tangan cek aja. Datang truk-truk mengangkat lembu, mengangkut ayam, telur-telur ayam semua. Kak Rita cuma tenang aja. Iya, ambil, masuk, ambil. Ya, untuk tahfiz ini bawa aja. Untuk tahfiz sapi bawa aja. Masya Allah. Ayam terus makan kita tiap hari. Ya kan? Sesekali lembu dipotong. Jadi kalau begitulah murid-murid Ustaz nanti semuanya nanti Ustaz yakinlah pondok kita nanti menjadi apa? Menjadi pondok yang besar. Memang iya, kita tahu Gontor hari ini itu Gontor dulunya pondok-pondok kecil-kecilan. Sama dengan pesantren Ustaz di Payabundung. Itu dulu pondok kecil ya. Itu pondoknya ada sebelum Ustaz lahir 1985. Dari 1985 pondok-pondok kecil-kecil yang membesarkannya alumni yang udah berhasil udah berapa puluh tahun kan, berarti jalan 38 tahun. Kan berapa banyak kita berapa tahun alumni kita baru 4 tahun kan, makanya kita tunggu masih 4 tahun tamat, mereka masih kuliah, masih berusaha. Makanya Ustaz nunggunya dalam 10-20 tahun itu biasa aja. 20 tahun akan datang nanti udah jadi pengusaha, udah jadi pejabat. Ya memang Ustaz dah agak tua sih mungkin, tapi tak tua kali lah ya kan. Udah sepuh lah ya. Jadi Ustaz tengoklah, ini datanglah balik murid-murid Ustaz dah dari tak kemana-mana, udah melalang buananya, udah berusaha, akhirnya berhasil, akhirnya ingat dan terkenang 20 tahun yang lalu. Ya, di tempat ini, di sinilah masing-masing datang nunjuk-nunjuk. Oh, ini dulu kantor Ustaz tuh. Dulu studio udah beda ya, udah dipindahkan ke sana ya. Ruangannya udah khusus gitu kan. Kantor Ustaz pun nampaknya ini dah beda, dah enggak sini lagi kantor Ustaz. Dah ke belakang ya kan. Dia kakaknya datang kemari nengok beda-beda. Masing-masing lah, ya kan? Ustaz, ana ingin minta bangunkan ke atas lagi Ustaz. Ana ingin sedekah buatkan asrama Ustaz. Ana minta fadilahnya ke kaifiatnya untuk ayah ana, mak ana, tu saudara ana. Berdiri bangun banyak sekali sini bangunan. Atas nama Kak Risma ada juga, atas nama Kak Fatihah. Semua ini masing-masing punya bagian meletakkan jariahnya di sini. Jadi Bang Albar tadi umrohnya, hajinya tiap tahun berangkat ke haji. Enggak payah-payah dia mencari orang. Ya. Setiap bulan itu yang alumni sini didatanya semua. Berangkat pakai pesawat sendiri. Luar biasa memang. Jadi pengusaha-pengusaha ini sudah sukses dengan usahanya, senang dengan ibadah, ya kan? Allah Ta'ala berkehendak. Sudahlah kita pernah ngapal Quran, kita punya usaha yang diberkahi, kita mau pula ya tidak pelit, tidak menahan diri. Ada nggak dalam hati kita, emak kalau dikasih 2 miliar nanti langsung habis di pikirannya. Ku belikan kue, ku belikan jajan, ku belikan makanan, ku belikan tanah. Nggak ada untuk sedekah. Jangan sampai ya. Berangan-angan aja. Kalau dikasih Allah 5 miliar sekarang, ku bangunkan semua untuk agama, untuk pondok, untuk masjid. Harus begitu kita. Harus begitu. Begitu caranya ya. Jangan kita belum lagi udah pelit. Kalau ku punya 5 miliar nanti tak akan ku kasih kau ya. Kawan-kawanku yang digil-digil dulu, yang bandel-bandel itu, yang tamak-tamak dulu tak akan ku kasih. Jangan. Di mana Allah mau ngasih kan? Kita belum dapat, aja kita sudah mau pelit.
Kita kasih aja. Karena semua yang di tangan kita hakikatnya ada sementara hanya titipan, tak bisa kita bawa mati, tak bisa kita genggam sampai kita masuk kubur, nggak bisa kita genggam. Kita lepaskan juga, mau tak mau, kan? Apa salah kita? Semua yang kita pakai ini ibadah juga kita bawa. Apa sajalah yang kita miliki sekarang ibadah juga lah, gunanya untuk ibadah juga lah, ya, bukan untuk mengenyangkan nafsu kita. Pahari juga. Pahari ini begitu tamat dia bingung. Ustaz, ada apa lah Ustaz ya? Apa lah Ustaz? Tapi Pahari ini ingat, di pondok dulu ada program, sudah dibuat program memakai HP. Jadi Bang Pahari ini ya konternya banyak. HP sepanjang kota itu konter punya Pahari lah. Bukan konter kecil, bukan konter apa namanya, usaha itu, usaha HP itu. Di setiap kota ada HP-HP mahal. Gampang kali Bang Pahari jualnya, ya, dikirimnya ke pengusaha semua. Harus beli HP, ya, beli HP tiap bulan nih, kirimnya HP, tiap bulan ganti HP. Asal ada yang baru ganti HP. Gampang kali Pahari jual HP, ya kan? Semua ini akak-akak ini semua ini butuh HP, ganti-ganti HP-nya. Apalagi Albar kan, harus pakai HP Albar, harus banyak HP Albar. Albar HP-nya banyak, belinya tempat Bang Pahari saya buat. Kemudian Bang Raisal, Bang Raisal ini memang dia mau menjaga keamanan negara, berbakti mengabdi kepada tanah air, supaya negeri kita ini aman, tak rusuh, tak diserang oleh musuh dari luar. Dia menjadi komandan. Jadi ini usaha-usaha keakaan nih dibackingi sama Bang Raisal. Dari preman-preman. Siapa preman? Kata Bang Raisal, siapa yang ganggu Tuhan kak? Usaha-usaha Tuhan. Siapa preman yang mencuri-curi ayam, mencuri lembu? Siapa? Kata Raisal. Siapa preman-preman yang mencungkil mencungkil showroomnya Kak Azwah katanya. Dipampanglah foto siapa? Foto Raisal di setiap tempat usaha orang nih. Pakai baju tentara, pangkat di sini. Siapa yang berani? Preman mana yang berani sama senjata itu? Lewatlah dia kan. Jadi alhamdulillah, siapa tahu di masa akan datang ini anak-anak ustaz semua punya cita-cita, punya kemauan, punya keinginan, dan itu mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta kata Allah, mintanya itu hanya kepada Allah taala. Baik, jadi intinya tadi kita cerita tentang adabnya, bahwasanya ulama kita terlebih dahulu mempelajari adab. Karena adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Dikatakan juga orang yang beradab tapi dia tidak punya banyak ilmu, dia tidak akan sengsara. Tetapi orang yang berilmu tapi dia tidak beradab, dialah yang dia akan sengsara. Jadi untuk itu dimulai dengan mempelajari adab, tata krama. Itu juga pun tidak bisa hanya katakan belajar adab-adab. Kita bertanya adab yang mana, cumana lagi gitu kan. Perasaan udah baik, udah elok lah nih, padahal belum juga. Jadi semuanya itu harus dipelajari. Jadi ada kitab nih, Petunjuk Menjadi Cendekiawan Muslim. Ini sebenarnya terjemah dari kitab Syarah Ta'limul Muta'allim. Ini wajib akan tuntas dibahas pada kesempatan-kesempatan yang lapang insyaallah. Baik, sudah berapa jam Ustaz ngomong? Ada setengah jam? Lebih? Berapa? 1 jam? Lebih 1 jam atau pas 1 jam? Kurang ya? Kurang Bang Fari? Tambah 1 jam lagi? Baik,
Alhamdulillah. Jadi tadi yang saya sampaikan itu tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya bisa terjadi dengan izin dan dengan ketetapan ketentuan yang Allah Ta'ala buat ya. Baiklah, kita akan bahas yang berikutnya ini. Ini mungkin sesuatu yang mungkin senang kalau didengar ya. Kita rencana libur itu kapan? Kan dah mulai kan? Kita liburan itu sebenarnya menunggu selesainya teman-teman kita, adik-adik kita yang sekolah formal di Bustanul. Kapan siap orang tua? Hari Selasa atau Rabu? Selasa. Hari ini tanggal apa? 8. Hari ini Jumat tanggal 8. Sabtu tanggal 9. Ahad tanggal 10. Senin tanggal 11. Selasa tanggal 12. Sabarlah kita menunggu. Tanggal 12. Sabar menunggu tanggal 12. Kan enggak lama kan? Kata Aulia, mana juga pengen libur Ustaz. Aulia enggak boleh libur. Kan ada kawannya Kak Safitri, kawannya Kak Dina kan? Kak Azwa juga ada di sini. Kak Fatihah juga ada. Kak Fatihah dah libur duluan. Ya kan? Jadi ramai insyaallah. Kawan dari sana pun ini mudah-mudahan sebagian nanti udah ada yang pulang duluan. Kayak si pun sebetulnya enggak semangat ya dia balik. Ya Kak ya? Kak Jumet lagi. Apalagi abang-abang ini. Gimana abang-abang? Tunggu tanggal 15 saja ya. Sampai kawan-kawan balik kemari. Baik. Jadi Ustaz sampaikan dari sekarang begini. Kita berpedoman kepada liburan atau selesainya ujian dari Bustanul. Kita pastikan apabila siang itu selesai, tak ada kebutuhan besoknya lagi, makanya mungkin sorenya itu atau dari semalamnya ya, dari semalamnya itu sudah ada persiapan untuk berangkat pulang. Jadi busnya sudah mungkin dipesan. Kan ada beberapa orang lagi kita kan ramai juga. Kan lebih dari 30-an orang. Jadi satu bus itu bisa untuk berangkat. Jadi tanggal 12 itu menuju ke tanggal 13 itu sudah bisa kita meninggalkan pondok. Memang tanggal 15 yang kita harapkan. Tapi apabila juga ada satu orang, dua orang, ini tidak ramai ya. Ini semacam semalam ada 2 orang yang pulang duluan, ada hajat. Besok ada lagi katanya. Besok lusa ada lagi, tapi orangnya nggak ada sini ya. Lusa ada lagi katanya mau pulang duluan, tapi orangnya tak ada di sini orangnya. Mau pulang juga sama kawannya, tapi kawannya ada di sini katanya. Oke, Ustaz rasa kalau memang ada perlunya boleh. Boleh, tapi nanti finalnya tanggal 12 atau tanggal 13, mungkin tanggal 12. Oke, jelas ya? Bisa dipersiapkan dari sekarang. Kak Fitri sama Aulia nanti di pondok dulu ya. Karena pulangnya kita buat nanti aja. Sama lah Kak Dina juga, Kak Azwa ada, Kak Fatihah. Cukup lah nih ya. 5 orang nih pesan. Kak Rita juga ada di sini. Apalah pulang-pulang kalian. Jadi abang-abang ini juga seperti itu. Baik, itulah dia informasinya. Jam sudah menunjukkan jam 9:30. Ustaz pun ada tugas yang mau disiapkan. Jadi tanzimnya kita tunda aja nanti pas teman-teman pulang ya. Kalau bisa nanti sama-sama lah sore nanti kita bersih bersama supaya lebih maksimal ya. Cukup sekian, mari kita tutup dengan sama-sama melapaskan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.